Apakah kamu tipe aktor yang instinktif? Mungkin nggak tahu juga, tapi mungkin. Tapi aku sih selalu berangkat dari rasa sih, karena saya harus mencintai itu, menyukai. Minimal saya belum cinta tapi saya suka. Oke, saya jatuh hati, hidupnya tuh begini. Emosi yang kemudian akan mengalir tuh akan seperti ini nih. Ini masih gambaran aja, belum ada ilmunya nih misalnya. Tapi kita coba, kita cek. Ya benar. Maksudnya bukan berarti benar-benar mutlak karena tafsir banyak kan. Tetapi ya dari ilmu ya ketemu di situ misalnya pasti akan ketemu sih. Menarik bicara soal bagaimana prosesmu sebenarnya, karena ya lagi-lagi ya, aku aktor bukan yang berusaha untuk bawa katakanlah teori Stanislas adalah teori yang paling benar gitu, atau Strasbourg paling benar. Bukan sebatas ya, itu, tapi bahwa kemudian kayak kasus-kasus semacam ini, kalau baru adalah tipikal aktor yang itu tadi, dia merasakan dulu mau dibawa kemana nih naskah dan tokohnya. Kamu dapat kayaknya, baru kemudian kamu mengetes kayaknya nih dengan data yang kemudian aku punya, bener nggak sih ini gitu loh, dengan ilmu dengan kaidah itu bener nggak sih. Dalam proses pencarian tokohmu pernah tidak menemui yang udah ketemu kayaknya, terus pas dapat datanya ternyata kayaknya ini salah total dan tidak sesuai dengan datanya? Kalau salah total enggak, tapi ya mungkin tidak tepat. Oh berarti bisa di sini titiknya saja, maksudnya bagiannya saja. Oh itu di sini. Oh, tapi kalau di sini ketemu, ketika dianalisis ini nggak ketemu nih dengan super objektif si karakter lawan main misalnya. Misalnya subtext dia akan tumburan nih misalnya di sini. Karena gue ngerasanya di adegan ini gitu loh. Itu terus di otak aku sih sering ngutak-ngatik gitu. Kalau dia super objektif si perempuan itu di sini dia harus misalnya di sinilah klimaksnya dia. Atau klimaks adegan, tapi kok nggak ketemu dengan si pasangan ya? Atau mungkin ada yang salah lagi, utak-atik lagi, si pasangan di mana ya dia memulai dari apa gitu loh. Nah itu sampai ya ketemu, tapi nggak jauh beda sih. Biasanya cuma selisih part saja atau porsinya. Misalnya di sini ternyata nggak sampai seperti yang aku bayangkan. Kesedihan itu misalnya nggak sampai yang berapa persen, ini di sini cuma sekian persen. Apa yang pertama kali akan kamu cari ketika kamu berhadapan dengan naskah yang kamu bilang soal si kayaknya itu apa? Apakah si super objektif itu Super objektif. si tujuan besar dari si tokoh? Teks ini mau bawa apa? Nah itu aku hanya bisa merasakannya tanpa membedahnya dulu. Oke. Karena pikiranku akan menundukkan, gitu kecenderunganku ya. Ini tidak berlaku pada, maksudnya bukan soal ini, karena kepalaku akan menundukkannya. Ketika aku terlalu tahu dan terlalu pintar, itu dalam tanda kutip membahayakanku sebagai seorang aktor. Karena gue akan menundukkan karakter-karakter dalam apa yang ada ideal di kepala gue, apa ilmu yang gue ketahui. Yang nggak bisa dia begini. Kan gue harus setiap karakter itu kan dia terbuka luas juga dong. Dia mempunyai jiwa-jiwa sendiri dong yang tidak bisa gue tundukkan dengan ilmu. Tetapi dia pasti punya hati yang tidak. Hati itu kan akan ketemu dengan hatinya. Menurut aku ya. Dia akan ada hati sih. Mungkin si pengarang itu menulis dalam situasi kayak mana, seperti apa, dia ingin mengatakan apa, itu sampai sih ke hati. Karena saya yakin si penulis atau pengarang-pengarang yang besar-besar itu menulis dengan hatinya. Dan nilai itu akan sampai dulu. Oh ini, kok sepi banget ya baca naskah ini ya? Kenapa sepi? Nah itu baru ilmunya dicari. Kalau aku. Berarti ketika kamu membaca, kamu meluruhkan diri dan perasaanmu pada apa yang sedang kamu baca. Baca aja. Baca aja. Oh begini. Belum ada apa. Karena kalau aku bedah dulu, ini namanya misalnya Dewi adalah begini. Nanti aku bacanya itu. Ini udah dengan kepala aku kan. Dewi umur sekian, mulai nih. Aku misalnya umurnya 80. Mas udah mulai digitu-gituin nih, ditua-tuain, nggak dapat nanti tesnya gitu loh, maksud kalau aku ya. Jadi penuh dengan segala analisisku itu. Kalau menanya kalau umur segini berarti dia harus nanyanya tangannya begini. Jadi sibuk memikirkan, kalau aku ya, sibuk memikirkan apa yang ada di kepalaku, apa yang ada di analisisku.
tidak, ya jalan aja. Nanti kan baru kita periksa ya nggak pas. Ketika dia udah menubuh dulu, kalau aku menubuh baru tuh dibenerin. Jadi jangan nggak bentuk dulu, aku nggak bisa tuh bentuk. Apa yang dimaksud dengan menubuh? Menubuh itu menjadi milikku. Menubuh itu istilahnya dia menjadi apa ya? Karakter itu emang jadi milik gua, bukan sebatas gua yang memerankan itu. Kan biasanya kan kalau orang itu kan selalu menurut Marini sebagai, kenapa nggak si karakter dulu yang disebut dimainkan oleh Ruth Marini? Karena aku membayangkan bahwa berarti karakternya yang hidup, bukan akunya. Aku lebih suka karakternya yang lebih hidup, jadi bukan aku gitu loh. Kebetulan aja yang nggak main mungkin ya. Nah jadi ya dia biasa, gue membiasakan dulu deh orang tua. Ini di luar karakter, bisa orang tua tuh kayak apa sih? Nggak mesti aku harus melihat orang tua yang gila dong. Penelitian aku Sinto, aku ngeliat nyokap aku nenek aku ya. Orang tua itu ya pelupa, sensitif, pengen dipuji, pengen dialem, gerakannya segitu, napasnya pendek-pendek, itu yang ada aja di sekitarku. Nanti kalau ini ngerasain dulu, napasnya segitu. Ini belum masuk ke Sinto. Nah, jadi aku lebih ke ngalamin aja dulu, jadi nggak aku berat-beratin. Berarti yang kamu maksud dengan menubuhkan atau memiliki karakter itu artinya itu tadi, kamu tidak berusaha untuk dalam tanda kutip menguasai karakternya. Enggak. Atau berusaha membawa karakternya kemana, iya, tapi enggak. Membuat dirimu yang biar aku yang dibawa karakternya kemana, iya, kemudian baru biar jalannya tepat, biar jalannya kokoh, ku kasih data-datanya ini dia masuk dulu nenek-nenek ya, coba jadi nenek-nenek ya, coba mendalamin perasaan nenek-nenek, belum masuk ke teks, belum masuk ke karakter itu, tapi gue akan memainkan karakter nenek-nenek misalnya gitu. Ya udah, gue mau kayak nenek-nenek yang sensitif, yang nggak bisa ini mau kuah, ya pasti gue itu masih gue mau mendapatkan itu dulu kan, baru nanti ya mau begini. Jadi ketika rasa sensitif yang mungkin dirasa di teksnya nggak ada, dia nggak sensitif, tetapi kan itu harus dimiliki dong oleh si orang tua. Di teks mungkin nggak ada dia sensitifnya, maksudnya nggak ada adegan atau nggak ada peristiwa yang dia sensitif gitu. Tetapi kan perasaan sensitif orang tua itu emang ada loh. Masalahnya di teks yang A ini nggak tampak itu aja, tetapi dia tetap begitu ya. Gue harus memiliki pengalaman-pengalaman lain di luar teks, agar ketika misalnya kayak kita masuk seorang yang sebagai seorang karakter, misalnya awalnya dibuka nama saya Ruth, tapi background karakter saya misalnya saya dari kecil disiksa, saya mengalami kekerasan seksual atau apapun itu segala macam. Ketika saya mengatakan bahwa nama saya Ruth, sejarah itu kan harus tampak dalam diri saya. Meskipun nggak ada omongan saya dari dulu kecil misalnya begini-begini, digini-giniin, saya mengalami kekerasan seksual atau apapun, enggak. Tetapi ketika saya pertama kali mengatakan nama saya Ruth, itu jejak penderitaan, jejak apa itu memang udah harus hadir kan, yang tidak ada di teks yang akan diucapkan misalnya. Nah itu makanya di luar itunya yang sering aku preteli dulu gitu. Oke, nah akhirnya kemudian aku mendapatkan sedikit kesimpulan ya, bahwa kemudian caramu untuk tetap objektif dalam menciptakan tokoh adalah pertama kamu meluruhkan dirimu pada peran yang akan kamu mainkan. Artinya kamu tidak berusaha mengendalikan peran itu, biar peran itu yang membawamu kemana, kemudian itu jadi milikmu perannya, menubuh yang kamu bilang itu. Di luar soal kemudian data-data dan bentuk-bentuk yang ditubuhkan, itu adalah step selanjutnya, yang kemudian itu membantumu untuk lebih objektif ketika bermain sebagai tokoh. Pertanyaanku, ketika kemudian kamu mencari data, apakah tokoh yang menubuh itu juga dalam tanda kutip mengendalikanmu untuk mencari data, atau kemudian ketika sudah step mencari data, tokoh yang menubuhmu tadi itu kamu letakkan, kamu cari data, terus datanya kamu tes, atau bagaimana? Data itu kan hal lain ya menurut aku. Maksudnya kalau itu kan perasaan-perasaan, kalau itu kan pengalaman-pengalaman batin yang mungkin belum tentu diperlukan di situ, atau justru diperlukan di situ, kan kita belum tahu. Nah kalau data ya dia memang ada aturannya kan, memang sudah begini, apa yang harus dilakukan begini, analisis apa saja ini itu memang itu yang harus dilakukan gitu.
Jadi kayak udah ada metodenya kan, memasukkan data-data itu, riset segala macam, baru nanti kalau ketika yang aku rasakan ini cuma mengambil bentuk-bentuk yang umumnya, Oke. rasa-rasa umumnya saja yang barangkali ketika aku masuk ke karakter itu diperlukan. Jadi dia nggak apa ya, nggak rumpang gitu loh, tokohnya ketika dimainkan tuh kayak nggak utuh gitu loh. Kan ada kayaknya ya sih dia tua tapi nggak utuh tua gitu loh, seperti ada bagian yang kosong. Nah itu aku cuma berusaha untuk memenuhi yang kosong-kosong itu aja gitu loh. Selebihnya kan berdasarkan data, berdasarkan analisis misalnya, seperti itu. Nah, dalam pengalamanmu ketika kemudian kamu mendapatkan perasaan-perasaan tokoh itu terus kemudian mencari data. Dalam proses meluruhkan itu kamu menemukan 60% perasaan Shinto. Oke. Terus ketika kamu nyari data, dari 60% ini, berapa yang tersisa ketika sudah selesai mencari data? Biasanya. Apakah 60-60%-nya akan fix, ini punya Shinto semua, atau, oh ini bukan punya Shinto, oh ini punya Shinto, yang kemudian bisa kamu pakai setelah kamu selesai mencari data. Oh oke. Biasanya kan kalau dia step awal itu kan dia menangkap itu justru lebih sedikit ketimbang setelah data masuk. Oke. Ya kan, jadi berkembang kan perasaannya ketika ini udah lengkap kan. Oke. Jadi pertama itu kan jadi ya terpakai semua sebenarnya. Cuman persoalannya kan dia harus dihadirkan atau tidak. Yang aku maksud saya membutuhkan rasa yang lain di luar karakter itu misalnya begini. Kadang kan kita melihat seorang tokoh atau seorang aktor memerankan karakter, dia bagus, bersih, tapi kok kurang apa ya, kalau aku sih ngomongnya tuh kurang ada retaknya. Kalau porselen tuh dia mulus, dianalisis dari segi apapun dia benar, tapi kok kurang ada retaknya ya, kayak kurang hidup gitu loh. Gimana sih pertunjukan yang clean, bersih, tapi kok nggak hidup gitu loh. Nah, proses-proses di luar itu tuh cuma untuk menghidupkannya saja sebenarnya. Biar dia utuh aja. Biar dia utuh. Misalnya gini. Karakter Shinto misalnya atau karakter apapun itu, dia yang dibutuhkan adalah perasaan-perasaan, misalnya emosi-emosi besar aja ya. Misalnya di situ dia marah, kemudian dia bersedih, ya kan? Kemudian dia tertawa. Nggak dibutuhkan perasaan dia panik. Misalnya gitu kan. Nah, ketika aku menangkap perasaan paniknya si Shinto gimana sih, tapi kan di teks nggak ada misalnya, itu tetap aku harus tahu. Oke. Jadi ketika aku mau marah, ketika itu kan mengembangkan apa ya, sel-sel dalam tubuh kan punya ingatan terhadap panik. Itu membuat kaya sih kalau menurut aku. Permainannya bisa jadi lebih kaya gitu loh, tiba-tiba muncul. Tidak mungkin kita bermain itu tidak ada sejarah gerak dalam tubuh kita. Pasti kita pernah, kenapa kita acting pas selalu begini. Padahal kita ngomong bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Dan itu kok nggak keluar di acting. Kenapa? Apa yang kemudian mengikat seorang aktor untuk tetap begini? Kenapa nggak? Nah itu yang terus-menerus coba untuk, ya biasa aja kalau mama itu kan bisa begini, bisa ngomong. Nah itu, jadi kalau aku ngikutin dari awal itu, berarti kau harus seperti ini, kau akan begini terus kan. Tapi karena punya memori gerak, pernah ngomong begini nih gaya Shinto dengan pakai Shinto yang nyokap gue misalnya, ya kalau kamu begitu kan nggak bisa begini, nyokap gue kalau ngomong bisa begitu tuh. Seperti jadi itu memperkaya aja, jadi nggak ketika itu tiba muncul Oh, begitu. artinya kemudian pembacaan awalmu sebagai embrio saja. Iya. Kemudian data-data itu yang kemudian itu menumbuhkan dia, terus dia menjadi besar, menjadi berkembang karena ada data-data itu kan. Oh dia sekian, oh dia lahir di sini, oh dia begini, jadi naik dong. Nah, gitu ya. Dia cuman untuk melengkapi sebenarnya, feel-nya aja, feel apa gitu. Oke, obrolan yang menarik sekali. Sudah mulai agak gelap sebenarnya.
tapi masih masih kelihatan ya. Masih kelihatan nggak sih? Oke, masih kelihatan. Oke, kita Kelihatan akan atapnya. lanjut ke part berikutnya.